Halo warga GK Klasik Solo, saya percaya Anda semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menguji kekuatan Anda. Saya yakin Anda memiliki kekuatan untuk memecahkan sebutir telur yang biasa Anda makan setiap hari. Saya menantang Anda untuk menguji kekuatan Anda. Dapatkah Anda memecahkan sebutir telur ini? Sebutir telur yang sangat rapuh yang biasa kita makan sehari-hari dengan kekuatan tangan kosong. Ayo kita coba. Wah, susahnya minta ampun. Pertanyaannya, mengapa kita kesulitan untuk memecahkan sebutir telur dengan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun? Karena seluruh bentuk telur yang oval membuat tekanan-tekanan dalam telur itu dibagi rata sedemikian rupa, sehingga tidak ada titik lemah dari telur ini yang menyebabkan pecah. Lalu bagaimana caranya memecahkan sebutir telur ini dengan tangan Anda tanpa alat bantuan? Wah, rasanya sulit sekali. Untuk memecahkan telur dengan mudah, maka dibutuhkan suatu cara untuk mengubah titik konsentrasi pada satu bagian tertentu di bagian telur tersebut, dan itu memberikan tekanan yang sangat hebat pada permukaan cangkang telur. Caranya hanyalah dengan paperclip ini dan melingkarkan di jari Anda. Dan ambillah telurnya. Maka hanya dengan jari telur ini menjadi mudah pecah. Kenapa? Karena titik gaya tekan dari paperclip ini yang membuat tekanan luar biasa pada si telur. Itulah titik lemah dari si telur. Bagaimana dengan titik lemah kita? Hari ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 26 sampai pasal 11 ayat 6 dari seorang Raja Salomo. Salomo sedemikian kayanya, luar biasa. Sampai Salomo mengumpulkan juga kereta, orang berkuda, sampai ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda. Semuanya ditempatkan di kota-kota kereta dan di dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem menjadi sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Jadi sedemikian kayanya Raja Salomo, sampai luar biasa kaya. Pasal 11 saya lanjutkan, saya lompati saja ayat yang lain. Adapun di tengah-tengah kekayaannya itu, pasal 11 ayat 1, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak-anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya,
lebih daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan, sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Godaan bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Godaan bisa muncul pada saat orang menderita, sengsara, kepepet butuh, terus kemudian melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan merugikan sesama. Namun godaan juga muncul pada saat kita berlimpah-limpah dalam banyak hal dan mentalitas kita, iman kita tidak siap menghadapinya. Salomo hari ini memberikan suatu kehidupan untuk kita refleksikan, bahwa kekayaan yang sedemikian rupa membuat ia tergoda dan ia tidak siap untuk menghadapinya. Bayangkan, Raja Salomo yang bijaksana pun bisa tergoda. Ada titik-titik lemah tertentu yang membuat dia menjadi pecah. Tuhan Yesus juga mengalami godaan pada saat ia sangat-sangat kekurangan, yaitu 40 hari 40 malam berpuasa, sangat laparlah ia. Namun apa yang membedakan Tuhan Yesus dan Salomo? Juga Anda. Tuhan Yesus tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Salomo. Tuhan Yesus sangat kekurangan. Ia sangat membutuhkan makan karena ia juga adalah manusia seperti Anda dan juga saya. Namun ia ingat akan imannya. Ia ingat akan pemeliharaan Bapaknya di surga. Salomo dengan segala kelimpahannya telah melupakan pemeliharaan Bapa di surga, Tuhan Allah kita. Bagaimana dengan Anda? Di manakah titik lemah dalam hidup Anda? Di manakah Anda mudah tergoda? Adakah Anda mudah tergoda pada saat terhimpit kesulitan, sedang mengalami sakit, penyakit, kegagalan, dan penderitaan? Atau sama seperti Salomo, Anda tergoda, jatuh dalam godaan pada saat Anda berkelimpahan? Temukan jawabnya dalam refleksi pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diajak oleh firman-Mu untuk menelaah di manakah titik lemah diri kami yang sebenarnya. Adakah kami lemah pada saat menghadapi kesulitan? Atau justru kami juga lemah pada saat menghadapi kelimpahan, keberhasilan? Apakah kami lemah karena kami mengejar jabatan, popularitas, ketenaran? Atau mungkin juga karena pengaruh ketidaksetiaan terhadap pasangan hidup kami? Sama seperti halnya yang dilakukan oleh Salomo. Tuhan, hari ini ajarlah kami untuk mengenali titik-titik lemah dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk dapat melampaui titik-titik lemah kami dan meneladani jejak Tuhan Yesus. Tuhan, ajarlah kami pula sama sebagai Rasul Paulus
untuk dapat menghayati di mana kami lemah. Disitulah kami memiliki Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan. Sebab di saat aku lemah, maka di situ aku kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang, selamat meneliti di mana titik-titik lemah yang membuat kita mudah jatuh dalam godaan dan dosa. Tuhan memberkati.